video ini aku akan bahas tentang apa sih bedanya antara kelas reguler sama kelas internasional. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah nonton videoku yang sebelumnya yang bahas tentang apa sih perbedaannya S1 reguler sama S1 non reguler, mungkin ngerasa kayak, ya aku tuh pengen tetap masuk S1 yang nggak mau yang paralel lah. Kalau paralel kan pasti nanti gabung sama orang yang lebih tua, rasanya nggak nyaman nih, pengen sama yang seumuran. Nah, kalau misalnya kamu mencoba pengen reguler tapi ternyata nggak dapet dan kamu ngerasa aku nih sebenarnya sanggup buat masuk kelas internasional, kamu bisa memilih untuk masuk ke kelas internasional. Dan juga video ini diperuntukkan bagi kamu yang pengen kuliah di Indonesia tapi nggak cuma sebatas di Indonesia aja, pengen punya pengalaman internasional gitu, dan pengen belajar bahasa Inggris, dan juga pengen teachernya atau dosen-dosen itu dari native. Nah, kamu mungkin bisa mempertimbangkan untuk masuk ke kelas internasional ini. Nah, di sini aku akan bahas tentang 8 perbedaan antara kelas internasional dengan kelas reguler. Oke, kita akan bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah dari seleksi masuk universitasnya. Jadi dulu banyak yang berpikir kalau misalnya masuk kuliah S1 reguler dengan S1 internasional itu melalui SNMPTN dan SBMPTN aja. Tapi ternyata enggak. Untuk yang SNMPTN sama SBMPTN ini sebenarnya jalur masuk untuk S1 reguler. Jadi semuanya mengacu pada peraturan dari LTPMT. Nah, sementara kalau untuk kelas internasional, ini ada seleksi khusus yang diadakan oleh universitasnya. Kenapa? Karena tidak semua jurusan dan tidak semua universitas mengadakan kelas internasional. Jadi otomatis tidak akan bisa dinasionalkan se-Indonesia. Jadi nggak mungkin ada seleksi serentak. Tapi nggak tahu ya, mungkin ke depannya kalau misalnya Indonesia udah menerapkan setiap universitas wajib punya kelas internasional, mungkin nantinya akan ada SNMPTN khusus untuk kelas internasional. Nah, tapi untuk saat ini, contohnya di UGM itu ada seleksi yang khusus namanya International Undergraduate Program. Itu untuk seleksinya ditentukan waktu, tempat, dan materi seleksinya oleh kampusnya. Nah, jadi materi seleksi di kampus UGM mungkin akan berbeda dengan di UI, akan beda lagi dengan di UNER. Yang kedua yaitu dari segi materi seleksinya. Untuk yang reguler, untuk materi seleksinya mengacu pada tes potensi skolastik, tes potensi akademik atau TPA, kemudian tes sesuai dengan jurusan yang dipilih. Jadi ini mengacu secara nasional, ngikut sama pemerintah ya. Sementara kalau misalnya untuk kelas internasional, untuk tesnya meliputi biasanya itu ada TOEFL-nya nih. TOEFL biasanya untuk TOEFL-nya ITP harus di atas 500, minimum pas 500 lah. Terus udah itu nanti untuk tesnya akan ada beberapa tahap. Setelah lolos tes tulis, kemudian masuk ke tes wawancara. Nah, ini yang nggak ada di seleksi nasional seperti SNMPTN dan SBMPTN. Selanjutnya adalah dari segi UKT. Tentu saja dari biaya kuliah untuk yang kelas reguler ini lebih murah dibandingkan untuk yang kelas internasional. Karena kenapa? Untuk yang kelas internasional ini programnya dan juga dosennya kadang-kadang ada yang dari luar negeri. Jadi untuk biaya pasti akan lebih mahal. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari segi jumlah mahasiswa sekelasnya. Nah, untuk yang kelas internasional ini, jumlah mahasiswanya biasanya lebih sedikit dibandingkan jumlah mahasiswa yang ada di kelas reguler. Ya, biasanya kalau kelas reguler kan kita bisa tahu dari kuotanya ya, saat kita daftar SNMPTN atau SBMPTN. Untuk kelas internasional sendiri, untuk kapasitas atau kuota kelasnya itu bisa tahu dengan cara kita cek di websitenya masing-masing bagian internasional program. Kemudian perbedaan yang kelima adalah international exposure. Untuk yang S1 reguler itu tidak ada kewajiban untuk ikut international exposure. International exposure itu apa aja sih? Program-program kita biar kita itu ikut aktivitas internasional seperti bisa pertukaran pelajar, short course, magang, atau kayak sandwich program gitu. Jadi beberapa semester ngambil di Indonesia, kemudian sisa beberapa semester lagi ngambil di luar negeri. Nah, untuk yang kelas internasional, program international exposure ini wajib. Bukan wajib semuanya ya, setidaknya memilih salah satu akan lebih baik sih kalau misalnya lebih dari satu. Nah, tapi kalau yang reguler ini tidak diwajibkan, bahkan nggak ada sih di semesternya. Cuma sebagai seorang mahasiswa S1 reguler yang merasa sudah masuk kuliah terus aku tuh pengen aktif nih, pengen keluar negeri. Nah, bisa secara mandiri nyari-nyari event atau nyari-nyari lomba yang bisa memfasilitasi ke luar negeri. Atau kalau enggak, biasanya saat ini sih jurusan itu udah aktif. Jadi sekalipun mahasiswa S1 reguler tapi dapat kesempatan misalnya student exchange, atau kalau enggak satu semester di kuliah di luar negeri gitu. Atau kalau enggak ada namanya magang juga diperbolehkan untuk luar negeri. Cuma ya kitanya harus lebih rajin nyari sendiri gitu. Jadi bukan
salah satu parameter kelulusan seperti di international class. Selain itu dari segi bahasa. Nah, kalau dari segi bahasa untuk yang kelas reguler ini otomatis ya berbahasa Indonesia. Kecuali kalau misalnya emang ngambil sastra Inggris atau sastra lainnya, ya mata kuliah pelajarannya dengan menggunakan bahasa sesuai dengan jurusannya. Tapi kalau misalnya secara umum, untuk yang kelas reguler itu menggunakan bahasa Indonesia, dan untuk international class itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kamu yang sekarang merasa pengen bisa bahasa Inggris tapi memaksa diri sendiri itu sulit, terus udah itu lingkungan juga gak mendukung buat belajar bahasa Inggris, nah kamu mungkin bisa ikut international class, di mana di sini otomatis materi perkuliahan di kelas itu pakai bahasa Inggris gitu. Selanjutnya adalah dari segi pengajar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau misalnya untuk pengajar yang kelas reguler, ini biasanya pengajarnya dari orang lokal. Ya, dosen-dosen Indonesia udah banyak banget kan. Beberapa dosen Indonesia kadang-kadang mengajarkan dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya di kelas, waktu aku S1 sekalipun kelasnya reguler ya, dosen-dosen itu biasa pakai PPT bahasa Inggris, karena memang dari segi materi mengacu pada bioteknologi dari luar. Nah, jadi ya kita harus terbiasa membaca buku acuan dan juga PPT dari bahasa Inggris, meskipun dosennya tetap mengajarkan dengan bahasa Indonesia dan dosen-dosennya juga emang dosen-dosen lokal gitu. Nah, tapi untuk international class ini dari segi PPT, materi presentasi, terus itu dosennya ngajar pakai bahasa Inggris, terus juga pengajarnya pun native gitu. Jadi otomatis kalau misalnya native dan orang luar negeri, kita kan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia karena dia pasti nggak akan ngerti gitu. Jadi ya pasti akan bisa terpaksa menggunakan bahasa Inggris, tapi itu pemaksaan yang baik gitu. Selanjutnya adalah dari kampus apa aja sih yang sebenarnya punya kelas internasional. Jadi tidak semua kampus di Indonesia punya kelas internasional. Kalau misalnya kamu berencana untuk lanjut kuliah yang ada internasional kelasnya, kamu bisa milih di Universitas ITB, UI, UGM, Undip, IPB, UPH, UNER, sama Universitas Brawijaya. Tapi perlu dipastikan ya, ini tidak semua jurusan. Kayak misalnya di UB nih, di UB nggak semua fakultas dan tidak semua jurusan menyediakan kelas internasional. Jadi cuma ada 4 fakultas aja yang menyediakan kelas internasional. Apa aja tuh fakultasnya akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi stay tune dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.